Shalom, damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Saya mau mengajak kita sekalian untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang saat ini sangat perlu kita terapkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang tertulis dalam Amsal 4 ayat 23, firman Tuhan berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, hati kita dijaga dari apa? Ini yang perlu kita ketahui dulu. Di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan." Pertanyaannya, hati kita harus dijaga itu dari apa? Banyak sekarang orang yang mengetahui firman ini tetapi tidak mampu dan tidak mengetahui dari apa hatinya harus dijaga. Yang pertama, hati kita dijaga dari apa? Yaitu yang pertama dari panas. Maksudnya di sini adalah panas hati. Panas hati jika tidak segera diatasi akan menjadi amarah. Orang yang marah akan melakukan kejahatan. Mazmur 37 ayat 8 berkata, "Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan." Cerita tentang Kain dan Habel dalam Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. Ini kisah yang benar-benar terjadi, di mana Kain panas hati karena persembahan Habel diterima oleh Allah, sementara persembahan Kain tidak diterima. Kain tidak mampu menguasai panas hatinya. Akhirnya Kain membunuh Habel. Banyak yang panas hati saat ini karena mendengar kata-kata orang di sekitarnya. Suami yang panas hatinya karena istrinya, istri yang panas hatinya karena suaminya, anak yang panas hatinya karena orang tuanya, menantu yang panas hatinya karena mertuanya, panas hati karena teman, karena tetangga. Ketika hal ini terjadi kepada kita, ingatlah Mazmur 37 ayat 8. "Berhentilah marah, tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan." Banyak orang yang karena marahnya melukai hati orang lain. Banyak suami-suami yang tidak mampu menahan amarahnya, akhirnya mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati istri, menyakiti hati anak-anak. Banyak orang tua yang tidak mampu mengatasi panas hati, akhirnya marah dan mengeluarkan kata-kata kebencian, mengeluarkan kata-kata fitnah, mengeluarkan kata-kata yang membuat hati anak-anaknya sakit. Karena itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan dari panas hati. Yang kedua, hati kita dijaga dari apa? Yaitu dari tawar hati. Tawar hati maksudnya ciut hatinya. Bangsa Israel tawar hati ketika mendengar kabar dari 10 pengintai yang diutus Musa.
Musa mengutus 12 pengintai untuk mengamati tanah Kanaan. Ketika ke-12 pengintai kembali, hanya 2, Joshua dan Kaleb, yang tidak tawar hatinya. Sementara 10 pengintai lainnya, mereka tawar hati. Lalu mereka membagikan tawar hatinya kepada bangsa Israel dengan berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Bukan hanya itu, 10 pengintai juga menyampaikan kabar buruk tentang Kanaan. Mereka mengatakan bahwa orang-orang di Kanaan memakan orang. Orang yang ada di Kanaan itu orang-orang raksasa. Kami ini seperti belalang, mereka tinggi besar. Akibatnya apa? Akibatnya bangsa Israel menjadi tawar hati. Bangsa Israel kecut hatinya. Mereka bersungut-sungut mempersalahkan Musa. Mengapa engkau membawa kami keluar dari tanah Mesir? Lalu mereka hendak memilih pemimpin lain yang mampu membawa mereka kembali ke tanah Mesir. Bapak Ibu, kondisi kita saat ini, pandemi, banyak yang sakit, banyak yang meninggal. Banyak orang yang tawar hati karena kondisi kita saat ini. Ingat, ketika kita tawar hati, ciut hati, segeralah lepaskan. Segera atasi hatimu yang tawar. Karena apa? Tawar hati bisa menghambat berkat Tuhan. Bangsa Israel membuat Allah marah. Mereka tawar hati, bersungut-sungut. Mereka melupakan bahwa Allah itu selalu ada kepada mereka. Mereka tidak mengingat bahwa selama ini Allah sudah melakukan banyak mukjizat. Allah membelah laut untuk mereka melewat ketika tentara Mesir mengejar. Allah menyediakan tiang awan, Allah menyediakan tiang api, Allah menyediakan manna. Mereka melupakan itu hanya karena tawar hati. Kita sebagai orang Kristen di masa pandemi saat ini jangan sampai tawar hati. Ketika tawar hati menyerang hati kita, mari ingat kembali masa lalu yang telah kita lewati. Saya yakin perjalanan hidup kita diproses oleh Allah. Banyak masalah yang kita hadapi, tetapi kita mampu melaluinya sehingga kita mampu ada saat ini. Ingatlah pemeliharaan Allah itu ketika engkau tawar hati pada saat ini. Ingatlah mukjizat yang kau alami ketika engkau tawar hati saat ini. Jangan sampai tawar hatimu menghambat berkat Tuhan. Seperti orang Israel, karena mereka tawar hati, mereka memberontak, Allah marah. Akhirnya apa? Allah menghukum orang Israel umur 20 tahun ke atas tidak masuk ke tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Artinya apa? Orang-orang yang tidak tawar hati akan melihat berkat Tuhan di saat masa sulit. Yesaya 26 ayat yang ketiga berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jangan tawar hati, karena tawar hati mampu menggagalkan berkat yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Yang ketiga, hati kita harus kita jaga dari rasa kecewa.
Jagalah hatimu dari rasa kecewa, karena rasa kecewa membuat kita tidak mampu melihat kebaikan Tuhan. Di masa pandemi saat ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak yang di PHK, dirumahkan. Bahkan banyak orang yang usahanya juga gulung tikar. Jika hati kita tidak kita jaga, maka hati kita akan kecewa yang akhirnya kita akan mempersalahkan Tuhan. Tetapi orang yang mampu menjaga hati tidak akan kecewa, tetapi akan mencari, melihat peluang yang lain sehingga mampu melihat kebaikan Tuhan di masa sulit sekalipun. Banyak suami yang kecewa kepada istrinya, banyak istri yang kecewa kepada suami. Akhirnya kekecewaan itu merenggangkan hubungan antara suami istri dan menjadi peluang terjadinya perselingkuhan. Banyak anak-anak yang kecewa kepada orang tua yang akhirnya menjerumuskan anak-anak kepada pergaulan bebas. Ada juga jemaat yang kecewa kepada pendetanya, kepada pemimpin rohaninya, yang akhirnya membuat jemaat itu tidak mau beribadah dan menjadi jauh dari Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, mari jagalah hatimu, jangan sampai kecewa. Karena hati yang kecewa hanya merugikan diri sendiri. Yang keempat, hati kita harus kita jaga dari tinggi hati, congkak, sombong. Ada orang yang merasa memiliki banyak harta, memiliki uang, jabatan yang tinggi, akhirnya menjadikan dia tinggi hati, sombong, congkak. Karena memiliki banyak uang, menyepelekan orang lain, memandang rendah orang lain, menganggap semuanya dapat dilakukan, dapat dimiliki oleh karena uang, oleh karena harta, oleh karena jabatan yang dimiliki. Sebenarnya jika kita menyadari bahwa kita hanyalah ciptaan Tuhan, kita tidak akan sombong dengan apa yang kita miliki. Karena jabatan, harta, uang yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan segala yang kita miliki dengan maksud agar kita menyalurkan berkat itu kepada orang lain. Lalu apa yang mau disombongkan? Hati-hati. Amsal 16 ayat 5 berkata, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Apa yang ada pada kita adalah pemberian Tuhan. Jaga hati, jangan sampai kita tinggi hati yang menyebabkan Tuhan marah kepada kita. Ketika Tuhan melihat kita sombong dengan apa yang kita miliki, Tuhan mampu mengambil apa yang ada pada kita. Karena itu, jagalah hatimu dari tinggi hati. Yang kelima, hati kita harus kita jaga dari iri hati. Jagalah hatimu dari rasa iri, karena Amsal 14 ayat 30 mengatakan bahwa iri hati membusukkan tulang. Jangan iri karena temanmu lebih tinggi jabatannya, lebih besar gajinya. Jangan iri karena tetanggamu membeli perabotan baru, rumah baru, mobil baru. Jangan iri jika teman yang lain memiliki karunia dalam pelayanan yang tidak engkau miliki.
Karena setiap orang memiliki berkat masing-masing, memiliki karunia masing-masing. Iri hati ini sahabatnya gosip. Banyak orang karena iri hati menceritakan yang tidak benar. Banyak orang karena iri hati menuduh orang lain tidak benar. Banyak orang karena iri hati akhirnya menghakimi orang lain. Karena itu, jagalah hati kita dari rasa iri hati agar kita tidak melakukan dosa. Jika semua kita tampung, jika kita menampung panas hati, tawar hati, kecewa, tinggi hati, iri hati di dalam hati kita, maka hati kita akan menjadi sesak. Mazmur 143 ayat 4 berkata, semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Inilah yang terjadi jika kita menampung panas hati, tawar hati, tinggi hati, kecewa, iri hati dalam diri kita. Semangat kita akan patah, bahkan hati kita akan bingung. Dalam Alkitab bahasa Inggris Mazmur 143 ayat 4 dikatakan begini. Because of this my spirit is overcome. Karena semangatku dikalahkan. Dikalahkan oleh siapa? Dikalahkan oleh apa? Dikalahkan oleh panas hati, dikalahkan oleh tawar hati, dikalahkan oleh kecewa, dikalahkan oleh tinggi hati, dikalahkan oleh iri hati. And my heart is full of fear. Artinya, dan hatiku penuh ketakutan. Jika kita menampung panas hati, tawar hati, kecewa, tinggi hati, iri hati di dalam hati kita sesak, hati kita mengalahkan semangat kita. Dalam Alkitab terjemahan bahasa sehari-hari dikatakan begini, aku sudah patah semangat, hatiku sangat kebingungan. Orang yang menampung panas hati, orang yang menampung tawar hati, orang yang menampung kecewa, orang yang menampung tinggi hati, orang yang menampung iri hati di dalam hatinya, maka semangatnya itu akan patah. Hatinya bingung, tidak tahu mau ngapain, tidak tahu mau berbuat apa. Karena itu saudara-saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kualitas hidupmu tergantung kualitas hatimu. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam hidup kita untuk kita mampu melalui hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Amin.